Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hidayah TV yang dirahmati Allah. Harapan saya untuk subscribe dan like. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan pahala berlipat ganda, meraih kebahagiaan, kesuksesan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini kita akan mendengarkan kisah seorang kiai Jawa Tengah. Seluruh tubuhnya terbakar saat melakukan ibadah umroh. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Harun adalah sosok yang dikenal dan dihormati. Bagi orang-orang di desanya, ia adalah seorang kiai dan guru yang selalu tampak tenang dan bijak. Namun, di balik itu, Harun menyimpan pergulatan batin yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ada sesuatu yang selalu menghantui pikirannya, sesuatu yang membuatnya merasa tidak layak dan penuh keraguan. Selama bertahun-tahun, Harun menyimpan berbagai kesalahan yang ia lakukan di masa mudanya, janji yang ia langgar, kebohongan yang ia sembunyikan, dan keputusan yang ia sesali. Ia merasa bahwa semua itu bagaikan beban yang semakin berat setiap harinya. Ia bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar layak menjadi seorang pemimpin spiritual. Tidak ada yang tahu, pikirnya. Mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Suatu malam, saat tengah merenung, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Mungkin di sanalah ia bisa menemukan kedamaian dan jawaban atas kegelisahannya. Ibadah umroh adalah kesempatan baginya untuk berhadapan dengan dirinya sendiri, jauh dari desa, dari orang-orang yang mengenalnya, dan dari segala ekspektasi yang melekat padanya. Ketika akhirnya tiba di Makkah, Harun merasa kecil di hadapan kebesaran Ka'bah. Di sekelilingnya, orang-orang datang dari segala penjuru dunia. Semua memiliki harapan dan doa masing-masing. Harun merasakan ketenangan. Namun di saat yang sama, kegelisahan dalam hatinya semakin nyata. Ia merasa seakan-akan setiap langkah yang ia ambil mengungkapkan setiap kesalahan yang ia bawa dalam hidupnya. Saat berdoa di depan Ka'bah, ia memohon ampun, berharap Tuhan menghapus semua beban yang selama ini ia pikul. Namun, semakin ia berdoa, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang perlu dihadapi, sesuatu yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata. Di salah satu malam yang tenang, Harun duduk sendirian di bawah langit terbuka. Udara malam Makkah terasa sejuk, dan Harun menutup mata, berusaha melepaskan segala rasa bersalah yang menghantuinya. "Ya Allah," bisiknya dengan suara pelan, "jika ada jalan bagi hamba untuk kembali kepada-Mu, tunjukkanlah." Pada malam terakhirnya di Arafah, Harun merasakan sesuatu yang tidak biasa. Saat itu, ia sedang berdoa khusyuk, di tengah kerumunan orang yang juga berdoa dengan sepenuh hati. Tiba-tiba, ia merasakan tubuhnya diliputi rasa panas yang luar biasa, seperti api yang membakar. Meskipun bukan api dalam arti sebenarnya, panas itu menyelusup hingga ke jantung hatinya, membakar semua kenangan buruk yang pernah ia simpan. Harun merasa seolah-olah semua rasa bersalahnya, semua kesalahan yang ia pendam, sedang terbakar habis. Ia mengerang dalam diam, tak kuasa menahan perasaan yang menyakitkan itu. Rasa panas itu begitu intens, membuatnya merasa seolah-olah seluruh tubuh dan jiwanya sedang disucikan. Di tengah perasaan yang seakan membakar itu, Harun teringat satu demi satu wajah orang yang pernah ia sakiti, orang-orang yang pernah ia abaikan, dan kata-kata yang pernah ia ucapkan namun tidak ia penuhi. Perasaan itu membuatnya mengerti bahwa apa yang ia alami bukanlah hukuman, melainkan kesempatan untuk memurnikan dirinya. Harun menunduk. Air mata jatuh membasahi wajahnya. Ia menangis, bukan karena rasa sakit, tetapi karena merasakan kasih Tuhan yang memberinya kesempatan untuk bertobat dan kembali. Ketika kembali ke desanya, Harun merasa dirinya telah berubah. Bukan lagi sebagai seorang kiai yang hanya mengajar orang lain, tetapi sebagai seseorang yang telah melewati ujian diri yang mendalam. Ia mulai mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang-orang di desanya dengan cara yang lebih tulus. Ia menemui orang-orang yang pernah ia abaikan, memohon maaf kepada mereka, dan menebus segala kesalahan yang pernah ia lakukan. Orang-orang melihat perubahan dalam diri Harun. Mereka merasa bahwa kini ia bukan hanya seorang kiai, tetapi juga seseorang yang benar-benar memahami arti pengampunan dan ketulusan. Di bawah langit malam desa yang tenang, Harun duduk merenung,
merasa bersyukur atas pengalaman yang telah mengubah hidupnya. Ia memahami bahwa api yang ia rasakan bukanlah hukuman, melainkan cara Tuhan untuk membimbingnya kembali. Harun menjalani hari-harinya di desa dengan hati yang lebih tenang, namun perjalanan batinnya ternyata masih jauh dari selesai. Setelah kembali dari Tanah Suci, ia mulai menyadari bahwa perubahan sejati bukanlah proses yang bisa selesai dalam sekejap. Setiap hari, ia dihadapkan dengan pengingat akan masa lalunya, wajah-wajah yang pernah ia abaikan, kata-kata yang ia tinggalkan tak ditepati, dan tanggung jawab yang pernah ia hindari. Salah satu hari, seorang pemuda bernama Yusuf datang padanya. Yusuf adalah murid yang pernah ia nasihati untuk menjalani hidup lurus dan tidak terburu-buru mencari kekayaan. Namun, saat itu Harun tidak menyadari bahwa nasihatnya terdengar sombong dan berat sebelah. Yusuf mengangguk setuju kala itu, tetapi dalam hatinya, ia merasakan getir. "Kiai Harun," panggil Yusuf dengan nada hormat, namun tersirat kegetiran yang tertahan di balik kata-katanya. Harun memandang pemuda itu dengan penuh perhatian. "Apa yang bisa saya bantu, Yusuf?" Yusuf menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Dulu, ketika saya datang kepada Kiai untuk meminta panduan hidup, Kiai memberi saya nasihat untuk bersabar dalam menghadapi tantangan hidup. Tapi di satu sisi, saya merasa seperti hanya diminta untuk menerima nasib tanpa berusaha. Maafkan saya kalau salah, tapi saya merasa nasihat itu kurang memberi saya kekuatan." Kata-kata Yusuf menghantam hati Harun. Ia menyadari bahwa selama ini, mungkin ia telah banyak memberi nasihat tanpa benar-benar memahami perasaan orang-orang yang datang kepadanya. Mungkin ia terjebak dalam perannya sebagai kiai, lupa bahwa di balik setiap nasihat ada tanggung jawab besar. Harun mengangguk pelan. "Kau benar, Yusuf. Maafkan aku kalau nasihatku dulu membuatmu merasa tak dipedulikan. Terkadang, ketika kita merasa memiliki jawaban, kita lupa mendengarkan pertanyaan yang sebenarnya." Yusuf tampak terkejut mendengar jawaban itu. "Terima kasih, Kiai. Saya tak pernah membayangkan Kiai akan berkata begitu." Mereka berdua duduk dalam keheningan yang dalam. Harun merasakan bahwa ini adalah salah satu langkah kecil dalam memperbaiki hidupnya. Sebuah langkah menuju keikhlasan dan pemahaman yang lebih dalam. Ia mulai memahami bahwa nasihat yang sejati bukanlah tentang memberikan jawaban, melainkan tentang mendengarkan dengan hati yang terbuka. Dalam minggu-minggu berikutnya, Harun berusaha menemui orang-orang yang pernah ia sakiti atau abaikan. Sebagian dari mereka menerima permintaan maafnya dengan terbuka, namun ada pula yang menolak untuk berbicara dengannya. Beberapa bahkan memandangnya dengan rasa curiga, mengira bahwa perubahan ini hanyalah sementara. Salah satu orang yang sulit ditemuinya adalah seorang petani tua bernama Pak Dirman. Pak Dirman pernah bekerja keras mengelola tanah wakaf yang ada di desa, tetapi pada satu waktu Harun terlalu keras dalam menilai usahanya, sehingga membuat Pak Dirman merasa dihina dan terasing. Harun tahu bahwa permintaan maafnya tidak akan mudah diterima. Suatu pagi, Harun berjalan menuju ladang tempat Pak Dirman bekerja. Saat melihat kedatangan Harun, Pak Dirman memandangnya dengan mata yang tajam dan penuh pertanyaan. "Ada apa, Kiai? Saya tidak ingat pernah mengundang tamu hari ini," katanya sambil menghela napas. Harun menundukkan kepala. "Pak Dirman, saya datang untuk meminta maaf. Dulu, saya berlaku kasar, terlalu keras, dan tidak menghargai kerja keras Bapak. Saya sadar, kata-kata saya menyakiti hati Bapak." Pak Dirman terdiam sejenak. "Ah, saya ini hanya petani tua, Kiai." Kata-kata Kiai mungkin bisa terlupakan begitu saja oleh orang lain, tapi bagi saya, itu seperti goresan yang dalam. Apa mungkin goresan itu bisa sembuh dengan kata maaf? Harun terdiam, merasakan penyesalan mendalam dalam hatinya. Ia tahu, kata maaf takkan cukup. Kalau ada yang bisa saya lakukan untuk menebusnya, saya akan melakukannya, Pak Dirman. Saya datang tidak hanya untuk berkata maaf, tetapi untuk membantu Bapak, kalau Bapak mengizinkan. Pak Dirman memandang Harun dengan tatapan lelah. "Kalau begitu, bantu saya dengan keikhlasan, Kiai. Dan ingatlah, kata-kata itu lebih tajam daripada parang. Sekali diucapkan, bekasnya tak mudah hilang." Keduanya akhirnya bekerja bersama di ladang.
Harun ikut membantu Pak Dirman dengan penuh ketulusan. Hari itu menjadi simbol bagi Harun, simbol dari penebusan yang tak sekadar berupa kata-kata. Seiring berjalannya waktu, Harun merasa hatinya semakin damai. Dia menyadari bahwa proses penebusan diri bukanlah tentang melupakan masa lalu, melainkan tentang menghadapi masa lalu dan memperbaiki diri di setiap kesempatan. Pada suatu malam, Harun duduk di beranda rumahnya, memandang bintang-bintang di langit. Angin malam berembus sejuk, membawa aroma bunga melati dari kebun di dekat rumahnya. Hatinya kini tenang, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa pengalaman spiritualnya di Tanah Suci bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang sebenarnya. Perjalanan dalam menebus diri, dalam memperbaiki hubungan dengan orang-orang, dan dalam menebarkan kebaikan dengan rendah hati. Harun menutup matanya, mengucapkan syukur atas setiap langkah yang ia lewati. Kini, ia merasa benar-benar kembali kepada dirinya sendiri, kembali kepada Tuhan, dengan hati yang penuh ketulusan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.